Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Teguran marah Yun Qinghong membawa aura yang sangat mengejutkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya disertai dengan tekanan nyata yang mengeluarkan udara dari seluruh gedung. Setiap orang yang hadir dapat merasakan beban dari aura yang menindas ini dan semua anggota keluarga Yun yang hadir, dari para tetua hingga murid-murid muda, semuanya tercengang hingga terdiam. Bahkan mulut Yun Xiao ternganga, dan dia memandang Yun Qinghong dengan tatapan yang hampir tidak percaya. Ayah yang dia kenal adalah seorang pria yang sopan dan damai, dan hampir setiap hari dia tidak banyak bicara. Dia juga tidak banyak berbicara, rela berinteraksi dengan orang lain, hingga ia jarang sekali meninggalkan halaman rumahnya sendiri. Tampaknya dia telah mencapai keadaan di mana dia terlepas dari segala urusan duniawi. Dia hampir tidak percaya bahwa ayahnya sendiri, di hadapan Adipati Huiye yang disegani, akan mengucapkan kata-kata yang begitu kuat dan pantang menyerah. Dan kata-kata ini bahkan membawa kekuatan tirani. Duke Huiye bahkan tidak pernah bermimpi bahwa Yun Qinghong akan menyampaikan kecaman yang begitu marah. Yun Qinghong jelas-jelas seorang yang cacat, tapi menghadapi tatapannya saat ini, bahkan dia sebagai duke, merasakan jantungnya berdetak kencang. Dan dia, sebagai seorang adipati terhormat, kapan pernah diceramahi dengan begitu kasar di depan umum? Dia menunjuk ke arah Yun Qinghong dan dengan suara yang sedikit gemetar, "Yun Qinghong, kamu sungguh kurang ajar." Suara Yun Qinghong merosot satu oktav lebih jauh saat dia langsung memotong kata-kata Adipati Huiye. "Tiga," kata Yun Qinghong, "apakah itu yang harus kau ucapkan? Aku, Yun Qinghong, membuat nama untuk diriku sendiri di kota Kekaisaran Iblis pada usia 14 tahun. Saat itu, ayahmu bahkan belum lahir. Dan bahkan Kaisar Iblis kecil akan memanggilku sebagai saudara. Kamu pikir kamu ini siapa, berani menyebut nama patriark ini begitu saja? Tidak menghargai orang yang lebih tua, tidak menunjukkan sopan santun, tidak punya budi pekerti, dan dipenuhi dengan kesombongan yang bodoh. Terlebih lagi, Anda memiliki pendapat yang berlebihan tentang diri Anda sendiri sehingga bahkan ketika Anda telah melemparkan wajah ayah Anda ke tanah, Anda bahkan tidak menyadarinya. Seluruh keluarga kerajaan iblis ilusi telah benar-benar dipermalukan karena kamu, anak yang inferior, bahkan patriark ini bahkan tidak mau repot-repot mengoreksi Anda." Kamu, seluruh tubuh Duke Huiye bergetar. Matanya menjadi gelap, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia, Adipati Huiye, setelah tiba di kediaman keluarga Yun, disambut dengan hormat oleh tetua agung sendiri, dan tatapan yang ditujukan padanya dipenuhi dengan rasa hormat. Ketika dia berbicara, semua orang menggemakan kata-katanya dan tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Sungguh suatu tontonan yang mengesankan. Sedangkan untuk patriark ini, Yun Qinghong, seorang yang cacat, dia bahkan tidak berkenan untuk memberinya pandangan sekilas. Dia saat ini sedang dimarahi dengan menyedihkan oleh orang cacat ini agar seluruh dunia dapat melihatnya. Dan setiap teguran tidak mungkin dia bantah. Adegan saat ini telah diselimuti keheningan dan telinga semua orang masih berdengung dengan suara Yun Qinghong memarahi Duke Huiye. Kata-katanya telah menyebabkan beberapa senior mengingat kenangan mereka tentang Yun Qinghong. Dia adalah putra Raja Iblis, dan bakat bawaannya bahkan lebih tinggi daripada Raja Iblis pada usia yang sama. Di antara semua generasinya, termasuk keluarga kerajaan Iblis Ilusi, tidak ada yang setara dengannya. Pada usia 14 tahun, dia telah menyebabkan gelombang kejutan di seluruh kota Kekaisaran Iblis dan semua senior mengetahui fakta ini secara dekat. Dan fakta bahwa dia dan Kaisar Iblis kecil saling memanggil saudara juga merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Pada saat itu, tidak ada yang meragukan bahwa Yun Qinghong akan menggantikan Yun Changhai sebagai Raja Iblis kedua.
Setelah keheningan yang berlangsung lebih dari 20 tahun, orang-orang hampir lupa seperti apa sosok Yun Qinghong dulu. Namun kelumpuhannya yang tiba-tiba tidak bisa menghapus kejayaan masa lalunya. Dan gelarnya sebagai raja termuda dalam sejarah alam iblis ilusi adalah sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Kemegahannya begitu mempesona hingga hampir membakar mata dan hingga hari ini, belum ada yang bisa melampauinya. Ketika Yun Qinghong seumuran dengan Adipati Huiye, prestasinya adalah sesuatu yang bahkan tidak berhak didiskusikan oleh Adipati Huiye. Begitu kenangan ini dihidupkan kembali, para senior ini segera merasa bahwa kekasaran nakal yang ditunjukkan Duke Huiye pada Yun Qinghong terlalu konyol. Patriark, ini benar-benar patriark kita. Seorang tetua berdiri dengan penuh semangat. Apakah patriark, apakah dia akan kembali? Kegembiraannya tidak dibiarkan berlanjut ketika orang yang duduk di sampingnya menahannya dan menyeretnya kembali ke tempat duduknya. Orang lain, yang memasang ekspresi serius, menggelengkan kepalanya dengan keras. Ekspresi tetua yang bersemangat itu tiba-tiba menegang dan dia dengan cepat menahan kegembiraannya saat dia duduk. Di antara para tetua inti dan tetua normal, sebagian besar dari mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan dan emosi yang takjub di wajah mereka, tetapi mereka dengan cepat menahan ekspresi mereka. Dan di tengah lingkungan yang gaduh dan gaduh, tidak ada seorang pun yang memperhatikan hal ini. Tapi Yun Ce kebetulan menghadap ke arah tempat para tetua duduk dan dia memperhatikan perubahan ekspresi sementara di antara mereka yang duduk di sana. Tatapannya semakin terkonsentrasi dan keheranan mendalam muncul di kedalaman matanya. Mungkinkah? Setelah Yun Qinghong menyelesaikan teguran kerasnya, dia mendengus dingin, dan tidak lagi memperhatikan Duke Huiye. Dengan alisnya yang cekung, dia melihat ke arah Yun Xinyu, yang memiliki ekspresi mendung dan tidak yakin di wajahnya. Dia berkata, Yun Xinyu, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Segera maju ke depan dan persiapkan diri Anda untuk menerima pencarian jiwa pegangan mendalam. Ledakan tiba-tiba Yun Qinghong benar-benar mengejutkan Yun Waitian. Begitu dia mendengar kata-kata Yun Qinghong, matanya menyipit dan dia dengan cepat berkata, Yun Qinghong, kamu, jangan berlebihan. Berlebihan? Bagaimana aku bisa berlebihan? Jawab Yun Qinghong dengan suara tenang. Yun Waitian dengan nada yang pantang menyerah dan keras kepala, kami sudah mengklarifikasi sebelumnya bahwa Xinyu pasti tidak akan diizinkan untuk menyerahkan dirinya ke pencarian jiwa penanganan mendalam, atau keluarga Yun kami akan menjadi bahan tertawaan seluruh alam iblis ilusi. Apakah kamu, demi melindungi anak baptismu, rela mengabaikan kesucian kehormatan klan kita? Tatapan Yun Qinghong tenang dan tenteram. Ditahan langsung di bawah tatapan itu, Yun Waitian tiba-tiba merasa sulit bernapas, dia samar-samar mulai merasakan bahwa Yun Qinghong sebelumnya, patriark klan Yun sebelumnya, setelah hibernasi panjang selama 22 tahun, akhirnya kembali. Jika kita hanya mengandalkan kata-kata orang luar, memang tidak ada alasan nyata bagi kita untuk melakukan pencarian jiwa pegangan mendalam pada Xinyu. Suara Yun Qinghong tiba-tiba menjadi lebih serius saat dia melanjutkan, tapi sekarang, ini adalah perintah patriark. Apakah sudah menjadi seperti ini? Bahwa aku, sebagai kepala klan ini, bahkan tidak bisa memerintahkan seorang junior di klan untuk melakukan hal sederhana seperti itu. Tenggorokan Yun Waitian berkontraksi dengan keras saat dia tidak bisa berkata-kata. Yun Xinyu, naiklah ke panggung untuk menerima pencarian jiwa penanganan mendalam sekarang, ini adalah perintah. Perintah Yun Qinghong. Tangan Yun Xinyu mulai gemetar, dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia melontarkan tatapan memohon ke arah Adipati Huiye, namun dia malah menemukan bahwa ekspresi Adipati Huiye juga sangat jelek. Meskipun dia melihat teriakan minta tolong Xinyu dalam diam, dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun dari mulutnya. Kritik keras dan kejam Yun Qinghong telah mencekiknya hingga dia merasa seperti akan meledak. Hahaha, ini menyedihkan,
sungguh menyedihkan. Yun Qinghong, apakah kamu benar-benar masih berpikir bahwa kamu adalah Yun Qinghong di masa lalu? Saat ini, dirimu yang sebenarnya hanyalah seorang cacat. Helian Peng sekali lagi mengeluarkan tawanya yang melengking dan mengejek. Bahkan jika aku cacat, aku tetaplah kepala klan Yun. Patriark klan Yun. Hehe, tawa mengejek Helian Peng muncul sekali lagi. Bukti apa yang bisa kamu berikan untuk membuktikan bahwa kamu adalah kepala klan Yun? Hak apa yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda sebagai patriark klan Yun? Bahkan orang luar sepertiku tahu bahwa satu-satunya simbol yang membuktikan status patriark klan Yun adalah lambang patriark yang telah diwariskan sejak zaman leluhurmu. Hanya jika Anda memiliki lambang patriark, Anda dapat menjadi patriark klan Yun. Seperti halnya, di dalam klan kerajaan iblis ilusi, hanya orang yang memegang segel kaisar iblis yang merupakan kaisar iblis sejati. Yun Qinghong, karena kamu menyebut dirimu seorang patriark, maka kamu harus memiliki lambang patriark. Bertahun-tahun yang lalu, karena dia tidak memiliki segel kaisar iblis kecil tidak berani menyandang gelar kaisar iblis dan permaisuri iblis kecil hanya bisa disebut dengan gelar itu. Bahkan kaisar iblis kecil dan permaisuri melakukannya sedemikian rupa. Jadi Yun Qinghong, jika Anda tidak memiliki lambang patriark, hak apa yang Anda miliki untuk menyebut diri Anda sebagai patriark klan Yun? Dan hak apa yang kamu miliki untuk memerintah anggota klanmu? 100 tahun yang lalu, ketika Raja Iblis Yun Changhai pergi dan tidak pernah kembali, lambang patriark klan Yun menghilang bersamanya. Dan hanya setelah kejadian inilah Yun Qinghong menggantikannya sebagai patriark. Lambang patriark klan Yun telah hilang selama 100 tahun. Ini adalah sesuatu yang diketahui setiap orang di kota Kekaisaran Iblis. Karena lambang patriark ini dapat dikatakan sebagai artefak paling penting bagi klan Yun, dan di dalamnya terdapat bentuk paling orisinal dari seni awan ungu, bahkan terdapat jejak kekuatan dan jejak jiwa dari setiap orang yang pernah menyandang gelar patriark. Setelah hilang, tidak mungkin untuk menduplikasi atau menggantinya. Setelah Yun Qinghong akhirnya bangkit dari keheningannya selama 22 tahun untuk sekali lagi dengan tegas menyatakan statusnya sebagai patriark, Helian Peng dengan sengaja memilih untuk menyebutkan lambang patriark yang telah hilang selama 100 tahun. Itu benar-benar serangan berbahaya terhadap titik lemah Yun Qinghong. Tapi Yun Qinghong tidak sedikit pun bingung, sudut matanya miring dan dia tertawa dingin. Helian Peng, kamu agak memperhatikan urusan klan Yun hari ini, terutama Yun Xinyu dari keluarga Yun kami. Kamu cukup protektif terhadapnya, tapi karena kamu ingin melihat lambang patriark klan Yun milikku, izinkan aku memenuhi keinginanmu. Saat suara Yun Qinghong jatuh, lengan yang selalu ditekan pada sandaran tangan kursi roda terus terangkat dan di dalam telapak tangannya, sebuah tablet batu giok ungu, yang pas dilekukan telapak tangannya, mengeluarkan sinar ungu jernih. Setelah tablet giok berwarna ungu ini muncul, setiap murid keluarga Yun yang hadir dengan jelas merasakan seni awan ungu di dalam tubuh mereka mulai berdenyut tanpa sadar. Bahkan darah di dalam tubuh mereka mulai bergerak dengan gelisah. Semua anggota klan Yun yang berusia lebih dari 100 tahun mulai berdiri satu demi satu. Bahkan ketiga tetua Yun Jiang, Yun He dan Yun Si berdiri sebagai satu kesatuan, wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat takjub pada saat yang bersamaan. Itu adalah lambang patriark. Itu adalah lambang patriark klan Yun kita. Grand Elder Yun Si langsung mengucapkan kata-kata ini. Seorang kakek tua yang agung sebenarnya telah kehilangan kendali atas emosinya, jadi bisa dibayangkan betapa gelisahnya dia. Lambang patriark, itu tidak mungkin. Bukankah lambang patriark telah hilang ratusan tahun yang lalu? Tapi, aura ini, kami tidak mungkin salah. Tidak diragukan lagi ini adalah lambang patriark. Jelas tidak mungkin ada orang lain di dunia ini. Surga telah mengasihani kita, lambang patriark keluarga Yun kita, akhirnya kembali kepada kita.
Generasi muda belum begitu memahami pentingnya konsep di balik lambang patriark. Tapi bagi semua senior yang berusia lebih dari 100 tahun, itu adalah satu-satunya hal di keluarga Yun yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, artefak suci yang dihargai di atas segalanya. Dan agar lambang patriark dapat melihat cahaya siang hari sekali lagi, dan di tangan Yun Qinghong, para senior klan Yun ini tergerak ke titik di mana berada di samping diri sendiri ketika air mata mulai mengalir dari sebagian mata mereka. Yang paling terkejut dari semuanya adalah orang di samping Yun Qinghong, Mu Yurou. Namun meskipun dia sangat ingin mengetahui jawabannya, dia tidak bertanya. Karena sekarang bukan waktunya bertanya. Qinghong, dari mana lambang patriark itu muncul? Atau mungkinkah, dalam 100 tahun yang telah berlalu, lambang patriark sebenarnya tidak pernah hilang selama ini? Yun Jiang bertanya sambil berdiri. Yun Qinghong dengan tenang menjawab, lambang patriark adalah artefak suci klan Yun kami, saya pasti tidak akan berani menyembunyikan atau menggertak mengenai masalah apakah itu telah hilang atau tidak. Memang telah hilang 100 tahun yang lalu, namun karena takdir, ia ditemukan kembali. Dan bagaimana hal itu kembali, ini adalah masalah internal klan Yun kita sendiri. Karena banyak sekali pihak luar yang hadir hari ini, sebaiknya kita tunda pembahasan ini di kemudian hari. Ketiga tetua mengangguk serempak dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Kembalinya lambang patriark, ini adalah hal paling diberkati yang pernah terjadi pada klan Yun selama 100 tahun ini. Dibandingkan dengan itu, masalah bagaimana cara memulihkannya benar-benar nomor 2. Helian Peng. Yun Qinghong dengan sengaja menunjukkan lambang patriark ke arah Helian Peng, apakah sekarang aku boleh menyebut diriku sebagai patriark klan Yun? Helian Peng menggertakkan giginya dan wajahnya berubah menjadi lebih hijau. Dia tidak pernah berpikir bahwa lambang patriark, yang jelas-jelas telah hilang ratusan tahun yang lalu, akan sekali lagi melihat terang hari, dan di tangan Yun Qinghong juga. Dan bahkan jika dia bukan anggota keluarga Yun, dia dapat mengetahui bahwa itu adalah artikel asli dalam sekejap, sama sekali tidak ada kecurangan yang terlibat. Ini adalah kejadian yang terlalu aneh. Peristiwa yang terjadi hari ini, paruh pertama perayaan semuanya berjalan sesuai ekspektasi, tapi setelah itu, situasinya berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda dari yang telah diatur. Yun Xinyu, segera masuk ke arena awan suci dan persiapkan dirimu untuk menerima pencarian jiwa pegangan mendalam. Ini adalah perintah. Jika Anda benar-benar tidak bersalah seperti yang Anda klaim, lalu mengapa Anda harus takut dengan pencarian jiwa yang mendalam? Jika Anda terus menunjukkan tanda-tanda keraguan-raguan, itu hanya hasil dari pikiran bersalah Anda. Yun Qinghong menyatakan dengan kasar. Yun Xinyu mengepalkan kedua tangannya semakin erat, sampai pada titik di mana sepertinya dia akan mematahkan tulang di tangannya, dan keringat di dahinya mulai mengalir di wajahnya dalam aliran kecil. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara penuh tekad, Patriark, bukannya saya tidak berani, tapi saya tidak bisa menerima ini. Aku, Yun Xinyu, selalu berbakti dan tulus. Atas dasar apa aku harus tunduk pada pencarian jiwa penanganan mendalam di depan umum hanya karena orang luar melontarkan tuduhan tak berdasar terhadapku? Apakah karena dia adalah anak baptis patriark? Jika pencarian jiwa pegangan mendalam membuktikan bahwa aku tidak bersalah, apakah masalah ini akan disembunyikan setelah itu, dan anak angkatmu ini, akankah dia dilepaskan begitu saja dengan tamparan di pergelangan tangan? Begitukah yang akan terjadi? Saya tidak dapat menerima ini, Patriark. Jika Anda berperilaku seperti ini, Anda hanya akan mematahkan semangat seluruh klan kami. Saya benar-benar tidak dapat menerimanya. Kamu tidak bisa menerimanya. Yun Qinghong tertawa tanpa humor, karena ini masalahnya, Patriark ini akan membuatnya sehingga kamu dapat menerimanya, Cr. Ayah baptis. Jawab Yun Ce. Yun Qinghong menyatakan dengan sungguh-sungguh,
masalah Yun Xinyu harus menjalani pencarian jiwa yang mendalam sepenuhnya karena kamu. Setelah pencarian jiwa pegangan mendalam selesai, jika dia benar-benar terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Xiaoer dan nomor 7 di bawah langit, maka Anda memang telah membantu klan Yun kami menangani ancaman hantu, dan itu akan benar-benar hebat. Pahala yang telah Anda peroleh. Dan pada saat itu Dewan Tetua secara alami akan memberi Anda imbalan yang besar, dan Anda akan mendapatkan persetujuan dari seluruh klan Yun. Namun, jika Yun Xinyu benar-benar tidak bersalah, maka Anda akan dengan jahat menuduh salah satu murid klan Yun kami. Bahkan jika kamu adalah anak baptisku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Pada saat itu, kamu harus mematahkan semua meridian di tubuhmu sebagai penebusan dosa di hadapan semua yang hadir di sini. Apakah kamu berani memberiku janji itu? Jika kamu tidak berani, maka pencarian jiwa penanganan mendalam ini juga tidak perlu terjadi. Untuk menghancurkan semua meridiannya, kesimpulan yang sangat kejam ini menyebabkan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin memancar ke seluruh tubuh mereka. Awalnya, banyak anggota klan Yun merasa bahwa ledakan tiba-tiba Yun Qinghong adalah untuk melindungi Yun Ce. Tapi begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tidak ada satupun yang masih menyimpan gagasan itu dalam pikiran mereka. Mereka bahkan merasa bahwa Yun Qinghong bersikap sangat kejam terhadap putra baptisnya. Meskipun Yun Qinghong hampir memiliki kepercayaan 100% pada Yun Ce, dia masih meninggalkan jalan keluar untuk Yun Ce, untuk mematahkan semua meridian seseorang, di mata setiap praktisi yang mendalam, bahkan jika itu adalah seorang raja, itu tetap saja suatu hal yang sangat menakutkan. Tapi, meridian dia dan Mu Yurou lumpuh selama lebih dari 20 tahun dan Yun Ce dapat memulihkan kesehatan mereka sepenuhnya dalam waktu 2 bulan. Bahkan jika dia akhirnya harus mematahkan semua meridiannya nanti, tidak perlu banyak usaha baginya untuk pulih sepenuhnya. Ya, Yun Ce menganggukkan kepalanya tanpa ragu sama sekali dan dia menyatakan dengan suara keras, jika Yun Xinyu terbukti tidak bersalah di bawah pemeriksaan pencarian jiwa pegangan mendalam, aku akan, di hadapan semua orang yang hadir, menghancurkan semua meridian di tubuhku. Jika aku menunjukkan tanda-tanda mengingkari, siapapun yang hadir dapat mengambil tindakan terhadapku, dan aku tidak akan melawan. Yun Qinghong perlahan menganggukkan kepalanya. Yun Xinyu, sekarang apakah kamu masih memiliki hal lain untuk dikatakan? Sekarang situasinya telah berkembang ke tahap seperti itu, dan Yun Qinghong telah berbicara panjang lebar. Jika Yun Xinyu terus melawan, maka itu akan terlihat tidak normal. Dada Yun Xinyu mengejang dengan keras dan kedua kakinya mulai sedikit gemetar. Dia menggertakkan giginya saat dia mengambil satu langkah menuju arena, tapi dia tidak bisa mengambil langkah kedua, karena dari semua yang hadir, dialah yang paling jelas tentang apa hasil dari pencarian jiwa mendalam. Hah! Ekspresi Yun Qinghong berubah menjadi kemarahan dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Penatua penegakan, dalam situasi di mana tidak ada tindakan merugikan yang harus diambil terhadap klan Yun, bagaimana seharusnya seseorang yang bertekad untuk melawan perintah dari patriark ditangani?" Penatua penegakan terkejut, tetapi dia buru-buru menjawab, "Melapor kepada patriark. Jika seseorang melanggar perintah yang diberikan oleh patriark, hukuman ringan adalah pengurungan paksa, dan hukuman berat adalah pembersihan tubuh seni mendalam orang itu dan mengeluarkannya dari klan." Yun Xinyu, apakah kamu ingin menjadi cacat dan kemudian dikeluarkan dari klan? Atau apakah Anda ingin memasuki Secret Cloud Arena dan membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Jika kamu bisa menunjukkan keraguan bahkan ketika diminta untuk membuat keputusan sederhana, itu hanya membuktikan bahwa semua yang dikatakan Yun Ce bukanlah kebohongan. Yun Xinyu masih tidak bergerak. Pada saat ini, seluruh semangatnya berada di ambang kehancuran, dan di tengah kekacauan dan ketakutan yang mendominasi pikirannya,
dia hampir tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Yun Qinghong. Karena kamu masih menolak memasuki arena awan suci, maka aku hanya bisa meminta seseorang untuk membantumu naik ke atas panggung. Yun Qinghong menghadap ketiga tetua agung dan dia berkata dengan tatapan penuh hormat, "Ketiga tetua agung kita, aku menyesal bahwa masalah saat ini memerlukan bantuanmu. Karena hanya jika ketiga tetua agung mengambil tindakan secara pribadi, semua orang yang hadir akan puas." Yun Jiang, Yun Si dan Yun He adalah orang-orang yang telah mengalami segalanya di bawah matahari. Jadi kondisi Yun Xinyu saat ini sudah dengan jelas memberi petunjuk kepada mereka tentang apa yang sedang terjadi. Setelah Yun Qinghong selesai berbicara, Grand Elder Yun Si naik ke udara dan dia langsung muncul di ruang di atas Yun Xinyu. Bahkan sebelum Yun Xinyu bisa menjawab, energi besar yang tak terbatas seperti laut telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia bahkan tidak mampu melakukan perlawanan sedikit pun sebelum semuanya menjadi gelap di depan matanya, karena kesadarannya terkubur sepenuhnya. Bahkan tubuhnya muncul di Sacred Cloud Arena dalam posisi berlutut. Energi mendalam dari kakek tua itu begitu tebal dan kuat sehingga sebelum siapapun dapat melihat apa yang terjadi, Yun Xinyu sudah muncul di tengah-tengah arena awan suci. Seluruh tubuhnya membeku dan matanya terbuka lebar, tapi pandangannya sama sekali tidak fokus, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dengan cepat, kakek Yun Si muncul kembali di kursinya. Dia dengan datar berkata, kesadarannya telah mengalami pencarian jiwa penanganan mendalam, ini akan bertahan selama 15 menit berikutnya. Apapun yang ingin ditanyakan oleh Patriark, silakan tanyakan padanya. Ketika dia dipaksa untuk memberikan kesaksian tentang bagaimana putranya, biji matanya, dipaksa berlutut seperti penjahat agar semua orang dapat melihatnya, dan ketika dia melihat bagaimana tindakan dan kata-kata para tetua dengan jelas menunjukkan bahwa mereka ada di sana. Di samping Yun Qinghong, seluruh tubuh Yun Waitian bergetar dan dia meraung marah, "Bagus, bagus, silakan bertanya, silakan bertanya. Kepolosan anakku tidak takut akan tuduhan palsu. Yun Qinghong, ingat kata-katamu sebelumnya. Jika anakku tidak bersalah, maka Yun Ce ini harus menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Dan penghinaan hari ini, saya pasti tidak akan melupakannya. Harap tetap tenang, Penatua Agung. Saat ini, apakah kami tidak akan membuktikan bahwa putra Anda tidak bersalah? Anda seharusnya merasa lebih nyaman." Yun Qinghong menganggukkan kepalanya ke arah Yun Ce, "CR, dorong aku ingin mendengar dengan jelas setiap kata yang akan dia ucapkan." "Ya," jawab Yun Ce, lalu melompat dari panggung. Setelah itu, dia membawa kursi roda Yun Qinghong dan kembali ke Sacred Cloud Arena, mendarat tepat di depan Yun Xinyu. "Yang mulia, apa yang harus kami lakukan?" Di belakang Duke Huiye, Yang Mulia Naga Batu berbisik kepadanya dengan suara lembut. Wajah Adipati Huiye tidak dapat dipahami seperti air yang tenang, jari-jarinya terbentang seperti kipas dan jari telunjuknya membuat sedikit kait saat melakukan gerakan yang tidak jelas. "Tetua Agung, Yu Bai, mohon mundur." Dan berbagai tetua, maukah Anda mengawasi Penatua Agung? Jangan izinkan dia memasuki Sacred Cloud Arena secara pribadi. Adapun Duke Huiye, silakan lakukan apapun yang Anda suka," kata Yun Qinghong dengan suara mantap sambil menatap Yun Xinyu. Duke Huiye mendengus pelan, tapi dia tidak meninggalkan arena awan suci. Sebaliknya, dia mengarahkan kedua matanya ke punggung Yun Qinghong seolah dia bisa menembusnya dengan tatapannya. Baik Mu Yubai dan Yun Waitian menuruti kata-kata itu dan meninggalkan Sacred Cloud Arena. Tapi Yun Waitian berkata dengan suara marah, "Saya tidak membutuhkan siapapun untuk menjaga saya. Anakku jelas tidak bersalah. Yun Qinghong, aku akan memastikan kamu menyesali ini." "Hehe." Yun Qinghong tertawa datar, "Yun Waitian, jangan pernah berpikir bahwa hanya karena kamu adalah ayahnya,
kamu memahami segalanya tentang dia. Namun saya sangat yakin bahwa apapun yang telah dia lakukan, Anda tetap tidak mengetahuinya. CR, orang yang menuduh Yun Xinyu terlibat dalam upaya pembunuhan Xiaoer dan nomor 7 di bawah langit adalah Anda, jadi mengapa Anda tidak memimpin interogasi secara pribadi? Terutama karena Anda adalah orang yang pertama kali menemukan petunjuknya, Anda akan paling tahu pertanyaan apa yang harus diajukan. Dipahami, Yun Ce menganggukkan kepalanya dan tatapannya bersilangan dengan tatapan Yun Qinghong, keduanya tertawa tanpa sadar saat mereka saling bertatapan. Selama pertemuan akbar hari ini, Yun Qinghong awalnya tetap diam dan dia diam sampai-sampai mudah untuk melupakan bahwa dia bahkan hadir. Tapi sejak dia membuka mulutnya, seluruh situasi telah berada di telapak tangannya. Dia menghancurkan keagungan Adipati Huiye dan membuat Helian Peng tidak bisa berkata-kata, dia membuat setiap orang dari klan Yun bergantung pada setiap kata dan tindakannya. Dia membuat tangisan Yun Xinyu yang menuntut keadilan lenyap sepenuhnya, dan hanya beberapa kata darinya menyebabkan para tetua secara pribadi mengambil tindakan untuk membatasi Yun Xinyu. Yun Ce jarang mengagumi siapapun. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menjadi bintang majelis besar klan Yun ini, tetapi di luar semua harapan, peran sebenarnya dari protagonis dengan mudah diambil oleh Yun Qinghong. Dia menghela nafas dalam hati, pantas saja aku begitu hebat, itu karena aku sebenarnya punya ayah yang begitu tangguh. Oh, seperti apa dia di masa jayanya. Sementara anggota klan Yun yang hadir dituntun oleh skenario praktis sempurna yang terbentang di depan mata mereka, Yun Qinghong diam-diam telah melihat semuanya. Ketika semua yang hadir mulai mempertanyakan dan mengejek Yun Ce, dia malah memilih untuk percaya, itu tidak ada hubungannya dengan kepercayaannya pada Yun Ce, itu ada hubungannya dengan Yun Qinghong yang cukup bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Yun Ce melangkah maju, dan suatu saat dia berada di samping Yun Qinghong. Dia ingin mengingatkan Yun Qinghong untuk berhati-hati terhadap seseorang yang melakukan tindakan untuk membungkam Yun Xinyu, tapi sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia malah menelannya. Dia percaya bahwa dengan kebijaksanaan dan pandangan ke depan Yun Qinghong, dia pada dasarnya tidak perlu mengingatkannya akan hal ini. Siapa namamu? Yun Ce berdiri di depan Yun Xinyu dan sepertinya memulai interogasi dengan sungguh-sungguh. Yun Xinyu, ucapan Yun Xinyu pelan dan tidak bernyawa, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Berapa umurmu tahun ini? 27 tahun, saat Yun Xinyu berbicara, jejak air liur tumpah dari sudut mulutnya, lalu menjuntai ke lantai. Tipe cewek seperti apa yang paling kamu sukai? Yang besar, puntung. Oh, saya benar-benar tidak tahu bahwa kami berdua sebenarnya memiliki kesamaan. Yun Ce membuka matanya lebar-lebar, jadi siapa gadis yang terakhir tidur denganmu? Nyonya Krisan rumah sungai mabuk. Puff, penonton langsung meludahkan minumannya mendengar jawaban itu. Anda bajingan. Yun Waitian praktis berdiri tegak dan dia menunjuk ke arah Yun Ce sambil memarahi dengan lantang, pertanyaan sampah macam apa yang kamu tanyakan? Kamu jelas-jelas takut ketahuan palsu, dan kamu sengaja menundanya. Yun Ce dengan cepat membuat isyarat menenangkan, Tetua Agung Yun, mohon jangan marah. Ini adalah pertama kalinya aku melihat pencarian jiwa pengendalian mendalam yang legendaris dilakukan, jadi aku hanya ingin menguji apakah legenda itu benar dan pertanyaan apapun yang kuajukan akan terjawab. Ya, kurasa aku sudah hampir selesai dengan mengujinya. Pencarian jiwa gagang mendalam ini memang benar-benar mistis, namun sudah saatnya kita benar-benar memulai interogasinya. Tapi, cek-cek, tak disangka putra terhormat dari sesepuh keluarga Yun akan mengunjungi rumah bordil ketika dia menginginkan pendampingan seorang wanita. Oh, tapi setidaknya dia lebih suka mengunjungi rumah bordil,
Tidak seperti murid-murid dari beberapa klan besar lainnya yang berkeliling dan mendominasi wanita tak berdosa, sungguh tindakannya membuatku kagum padanya. Hanya saja Nona Krisan ini, saat aku mendengar nama ini, mau tak mau aku berpikir bahwa selera Tuan Muda Agung Yun sepertinya agak berat. Anda, seluruh tubuh Yun Waitian bergetar tak terkendali dan tatapannya penuh dengan kekerasan. Dia tampak seolah-olah dia benci kalau dia tidak bisa bergegas ke atas panggung dan mengeluarkannya bersama Yun Che di sana dan kemudian. Oh, segera. Yun Che terbatuk-batuk sambil dengan santai melirik ekspresi Duke Huiye yang pendiam. Setelah itu, dia melanjutkan untuk bertanya dengan nada serius, Yun Xinyu, izinkan saya bertanya kepada Anda. 2 bulan lalu, bagaimana kamu tahu bahwa Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit akan bertemu di luar kota? Yun Che tidak bertanya, apakah kamu tahu? Malah dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Yun Waitian menyeringai dingin dan dia berkata dengan nada menghina, di bawah pengaruh pencarian jiwa pegangan mendalam, semua kata yang diucapkan datang langsung dari kedalaman jiwa, jadi tidak ada penipuan. Apakah Anda berpikir bahwa jika Anda menggunakan pertanyaan panduan semacam ini, dia akan dengan patuh menceritakan sebuah kisah untuk Anda dengar? Tapi saat Yun Xinyu membuka mulutnya, ekspresi Yun Waitian langsung membeku di tempatnya. Hari itu, aku sedang berjalan melewati halaman Yun Xiao, dan aku kebetulan mendengar transmisi suara yang dikirim Yun Xiao ke nomor 7 di bawah langit, untuk mengatur pertemuan keesokan paginya pukul 10 pagi, di Paviliun Awan Hujan, yang jaraknya 35 km dari kota. Yun Xinyu menjawab dengan suara pelan namun jelas, oh, Yun Che menganggukkan kepalanya, memang seperti yang kuduga, kamu memang menguping transmisi suara Yun Xiao. Lidah Yun Xiao seperti terikat. Dia ingat bahwa pada hari pertama dia bertemu Yun Che bertanya kepadanya apakah dia menggunakan transmisi suara setiap kali dia mengajak nomor 7 di bawah langit berkencan. Dan dia juga bertanya apakah ada yang pernah mendengar transmisi suara itu. Suara bisikan yang padat mulai beredar di antara kerumunan. Pertanyaan sah pertama Yun Che dan jawaban Yun Xinyu selanjutnya telah menyebabkan orang-orang yang sudah mulai curiga terhadap Yun Xinyu segera mencium sesuatu yang lucu. Ekspresi Yun Waitian menjadi jelek dalam sekejap, tapi dia dengan cepat berteriak, jadi bagaimana jika itu benar? Xinyu hanya mendengar kata-kata itu secara tidak sengaja. Apakah itu berarti karena dia tanpa sadar mendengar transmisi suara itu? Dialah yang mengatur pembunuhan mereka?